gagah dan gemuk seperti sapinya. Ini luar biasa sekali ini. Kan kita jual daging, bukan jual daging, tulang. bukan jual tulang. Ini sapinya sapi Bima. Sapi Bima itu orang mengenalnya tipis kulitnya, tanpa gaji, dan kecil tulangnya. Dan dagingnya padat, merah, dan bergizi. Orang bilangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Wah, saya ini belajar jual sapi ini sudah 7 tahun. 7 tahun. Jadi belajar 4 tahun, 3 tahun ini buka sendiri. Buka sendiri. Yang sempat dibaca untuk menarik orang itu bisa masuk ke kandang kita. Pengurus organisasi Angkatan Muda Bima Indonesia. Pokoknya jangan sampai teman-teman kita mengalami hal yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Para pemirsa santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, kali ini saya alhamdulillah hadir bersama Bang Syarif selaku pengusaha muda kita dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang berada di kandang beliau, di kandang sapi, dan ada juga kambingnya. Sore hari ini atau hari ini kita akan mengorek-ngorek, akan memberikan satu stimulus atau bagaimana cara bisnis sapi. Konon saya mendapatkan kabar di berbagai macam media, satu-satunya kandang sapi yang hampir habis sapinya dari hampir 200 ekor di kandang ini. Sementara dapat kabar di kandang-kandang yang lain itu ada yang jual 100 ekor yang laku baru 20, baru 30. Sementara kandangnya Bang Syarif ini dari 200 ekor tinggal sekitar 20 ekor lagi yang belum laku di kandang beliau ini. Maka pada hari ini kita akan bertanya, kita akan menyapa Bang Syarif, dan nanti juga kita akan bertanya kepada para pemilik sapi, petani sapi yang datang dari Bima sampai ke tempat ini, sehingga mereka menjadi bisnis tahunan membantu ekonomi orang-orang Bima, orang-orang Nusa Tenggara Barat. Bayangin para pemirsa sekalian, hampir puluhan ribu sapi Bima yang masuk ke Jabodetabek ini, kalau dikalikan saja 15 juta satu ekornya, sudah berapa miliar uang tersebut yang masuk ke Bima untuk menghidupkan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti apa? Kita akan bertanya kepada Bang Syarif. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ini gagah sekali. Ini sehat luar biasa. Gagah dan gemuk seperti sapinya. Ini luar biasa sekali ini. Kan kita jual daging, bukan jual daging, tulang. bukan jual tulang. Ini sapinya sapi Bima. Sapi Bima itu orang mengenalnya tipis kulitnya, tanpa gaji, dan kecil tulangnya. Dan dagingnya padat, merah, dan bergizi. Orang bilangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Wah, sedap. Wah, ini promosi nih. Atau BMW, Bahenol montok. Wow, keren. Keren. Tapi bukan tetangga kita ya. Bukan, sapi Bang, sapi. Oleh karena itu, bagaimananya kita akan bertanya kepada Bang Syarif. Kepada Bang Syarif dipersilakan. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Syarif Kalepe selaku koordinator penyediaan sapi kurban di wilayah Tangsel. Alhamdulillah hari ini saya membawa sapi sekitar 184 ekor. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, saya ini belajar jual sapi ini sudah 7 tahun. 7 tahun. Jadi belajar 4 tahun, 3 tahun ini buka sendiri. Buka sendiri, alhamdulillah. Jadi persoalan di penjualan sapi ini saya sudah banyak pelajari di mana saya belajar sama senior-senior kita ini. Jadi saya tidak langsung buka. Makanya saya tahu bahwa kelemahan dan kekurangan di saat kita berdagang, kan. Jadi saya lihat dagang ini adalah kepastian ini, kenapa saya bilang kepastian?
Jadi kita mulai harus menghitung itu dari hulur ke hilir. Hulur adalah sumbernya, sapinya, hilir adalah pembelinya. Kalau konsumennya. Kalau tidak ada konsumen, maka kita gagal. Iya. Makanya kita menjual sapi sesuai dengan kemampuan kita. Makanya dibuatkanlah bazar pasar. Pasar ini menjadi bazar sapi kurban dengan kambing. Ya, karena selama ini kita hanya main buka aja di pinggir jalan, tinggal menunggu orang yang datang, tapi tidak dilakukan secara profesional. Manajemennya, terus cara promosi dan sebagainya, gitu kan, iklan dan sebagainya. Ini yang gagal. Jadi orang itu nggak tahu bahwa tetangga pun nggak tahu bahwa orang yang dagang sapi gitu loh. Oleh karena itu saya melakukan terobosan membuat bazar sapi ini benar-benar jadi pasar penyediaan sapi kurban dan kambing untuk masyarakat yang ada di Jabodetabek. Untuk masyarakat Jabodetabek. Nah, yang menarik Bang Syarif, barusan belum menyampaikan 7 tahun sudah buka kandang, 4 tahun adalah belajar. 3 tahun buka kandang sendiri. Artinya ini bukan ujuk-ujuk langsung buka. Prosesnya selama 4 tahun dia menyerap ilmu daripada petani sapi, daripada pedagang sapi, sudah mantap, sudah kuat, sudah memiliki ilmuwan dan manajemen yang luar biasa, baru beliau buka. Ini bukan ujuk-ujuk. Kata orang bukan batu lata, Bang. Iya, betul sekali. Bukan batu lata. Sekarang kan banyak orang yang batu lata. Melihat kawannya sukses, nggak punya ilmu, main tawarkan saja. Nanti akhirnya menjadi rugi mereka. Tanpa satu manajemen yang bagus, proporsional, dan punya kemampuan marketing, sehingga bisnis tersebut lancar. Nah, barangkali begitu, Bang, ya? Betul sekali. Gimana tuh? Jadi kita itu memulai dari melihat kondisi pasar kita. Kalau kita tidak mampu menganalisa pasar kita, ya gagal. Kemampuan pasar kita ini menjual berapa sih? Nah, terus kenalan kita ataupun langganan tetap kita itu ada berapa gitu. Jadi jangan hanya sekedar datang bawa sapi lalu dibuka lapak tanpa kenal orang, tanpa kenal panitia-panitia di masjid, atau tanpa kita kenal orang-orang teman-teman kita yang ada di perusahaan dan sebagainya. Ini yang sering kali gagal karena orang sekarang tuh beli sapi itu udah nggak turun ke lapangan lagi, tapi cukup media online lewat by telepon, karena ya tadi sudah membangun hubungan. Langganan tetap jadinya. Mereka percaya sekali dengan karena mereka sudah biasa beli sama kita, tahun depan pun pasti beli lagi sama kita. Itu dia kata kunci, kepercayaan. Jaga kepercayaan. Betul. Oke, gini lagi, Bang. Tadi awal Abang bilang bahwa satu suksesnya itu adalah profesional manajemen. Betul. Nah, artinya dalam salah satu makalah ada kalimat al-haqqu bila nizam yang libul batil bin nizam. Satu keburukan yang diorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Sekarang satu bisnis yang halal diorganisir, bisnis tersebut manajemennya bagus, marketingnya bagus, sehingga mampu menjual sapi sampai ratusan ekor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa sih marketingnya Bang Syarif ini, manajemennya, Bang? Bisa disampaikan? Oke, siap. Kami memulai dari manajemen sistem itu baik secara pembukuan maupun akuntansi dan sebagainya itu kami jelas seperti ini gitu. Iya. Boleh tuh, Bang, diperlihatkan. Diperlihatkan boleh. Jadi ini langsung nama perusahaan kita. Tuh bisa dilihat langsung di sini. Ya kan? Nama perusahaannya apa? Ya, namanya Sapi Super Sumbawa Bima. Kemudian kita juga menyediakan ini. Jadi stempel ini belum lunas dengan yang lunas. Ya, kalau yang baru DP kita pakai stempel biru. Tapi kalau sudah lunas ada stempel merah. Jadi bukan hijau ya? Kalau hijau kan sebentar lagi jalan. Iya, jadi stempel merah. Jadi itu yang kita lakukan, gitu kan. Jadi orang melihat profesional manajemen kita aja itu percaya banget, gitu kan. Amanah, terpercaya dibanding dengan hanya begitu-begitu aja, gitu kan. Gimana bicara sapi, orang manajemen aja amburadul kan, gitu kan. Maka orang yakin itu dari manajemen kita, kemudian bagaimana kita merawat sapinya. Terus ada ke sih Bang Syarif ini menawarkan sapinya dengan satu manajemen yang modern sekarang ini, menawarkan ke PT-PT atau ke kawan-kawan yang kerja, atau barangkali menawarkan datang
ke masjid-masjid dengan berbagai macam masalah sapi ini gimana Bang? Satu, saya jauh-jauh hari, bukan pada saat sekarang menyebar brosur, tapi selesai Lebaran ini saya sudah mulai bekerja saya. Lebaran Idul Adha nanti? Ya, setelah selesai Idul Adha, ya 2-3 bulan setelah Idul Adha, saya sudah mulai menyebarkan ya brosur, kemudian sistem proposal online gitu kan, kepada beberapa perusahaan gitu kan yang kita kenal. Jadi orang sekarang itu kalau sudah kita pegang pimpinan perusahaannya, udah pasti beli sama kita. Jadi pegang kepalanya, ekor akan ikut. Insya Allah. Pegang ekornya kepalanya. Insya Allah, tinggal harganya aja. Kalau masalah memutuskan akan ambil ke kita, yakin bahwa pasti akan ambil sama kita. Kalau itu sistem perusahaan. Ini satu profesionalitas yang sangat luar biasa di kandang Bang Syarif ini. Kalau seperti ini adanya, jangankan puluhan ekor Bang, apalagi cuma 200 ekor, bisa ribuan nanti dengan satu manajemen yang cantik seperti ini. Nah, dimulai dari kandang Bang Syarif ini, satu manajemen yang disampaikan adalah bahwa harus real dan terpercaya, nggak ada nipu-nipu, ya kan? Nah, yang luar biasa lagi para pemirsa sekalian, saya juga dapat kabar dari segelintir orang. Saya kan mau langsung tabayun sama Bang Syarif ini. Ini Bang Syarif ini juga punya penggemukan sapi, artinya begitu di kandang ini sudah laku, dipilih, diangkut, ditaruh di kandang tempat untuk penggemukan, perawatan khusus. Kalau sudah laku demikian, nanti langsung diantar pada saat hari H. Betul nggak Bang? Betul. Jadi begini Ustadz. Jadi pembeli tetap saya itu alhamdulillah saat ini 130 ekor. Masya Allah. Jadi pembeli tetap yang sudah bersama kita bertahun-tahun itu sapi yang akan kita kirim ke tempat penggemukan khusus atau perawatan khusus. Kemudian yang baru datang, dia baru pilih tetap perawatan di sini. Tapi ke depan saya akan mencoba menawarkan spesialis untuk merawat dan sebagainya, sehingga pembeli-pembeli baru itu akan tertarik dengan manajemen yang baru, dengan sistem yang baru, bagaimana mereka sapinya sehat dan sebagainya Tapi ya itu kembali kepada para pembeli ini, percaya nggak sama kita. Kalau percaya, mereka selalu bersama kita. Makanya saya menjual sapi ya sesuai dengan kemampuan saya aja. Saya mengukur. Luar biasa Bang, ada satu makalah dari kalangan kawan-kawan NU itu menjaga tradisi yang lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Menjaga pelanggan yang lama dengan cara yang baik sekarang ini dan mengambil pelanggan yang baru yang lebih baik lagi. Nah, dengan demikian usaha itu akan semakin meningkat. Artinya yang lama sudah percaya dengan kita, dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan akan tersampaikan seperti ini loh sapinya Bang Syarif itu. Sehingga orang-orang itu akan datang lebih banyak lagi untuk berlangganan dengan kita. Ini luar biasa para pemirsa sekalian. Nah, saya juga dapat kabar dari segelintir orang Bang, bahwa Bang Syarif ini juga bukan hanya menjual sapi yang sudah masuk ke kandangnya, tapi juga ada kawan-kawan yang sapi tersebut tidak laku, menghubungi Bang Syarif, mau menawarkan diri. Dapat kabar Bang Syarif bagus manajemennya, sehingga orang datang dengan sendirinya. Gimana? Benar nggak Bang? Ya alhamdulillah kemarin memang ada satu kandang yang memang mungkin nggak tahu lah, tiba-tiba mereka itu tidak ada penjualan di sana. Masya Allah. Akhirnya keluarga di kampung komunikasi dengan saya, minta bantu. Kemudian karena kita bicara usaha ini adalah kekeluargaan juga, akhirnya ya saya bantu, saya bawa ke sini 22 ekor, alhamdulillah tinggal 4 ekor. Tinggal 4 ekor lagi. Itu tambahan ya. Luar biasa. Kita juga Ustadz menyediakan kambing juga Ustadz. Kambing juga, iya. Karena apa? Modernisasi pasar ini agar bisa diterima oleh masyarakat, kita harus menyediakan sapi dengan kambing. Tapi ini bukan kambing Bima. Kambing dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah, Masya Allah. Oke, para pemirsa semuanya, yang patut kita juga apresiasi sama Bang Syarif ini, kalau ngobrol dengan saya itu biasanya suka baca hadis Nabi. Hadis yang beliau sampaikan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat untuk manusia lainnya. Kali ini beliau manfaatnya buat insan para petani sapi yang ada di Bima sana, yang dimana Bima itu bikin mantap, ya kan?
sapinya warna kuning, bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya baqaratun safra. Yang warna kuning itu tasurun nadhirin, yang menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Nah, artinya Bang Syarif ini adalah orang yang menjadi solusi bagi masyarakat petani sapi, datang dari Bima dengan satu harapan besar. Bang Syarif memberikan solusi yang besar untuk memanfaatkan hasil daripada bumi Bima ini buat mereka di kampung sana. Dan yang luar biasa juga adalah tidak hanya sapinya, juga kambing-kambing orang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu juga kasih manfaatnya kepada mereka. Karena memang manusia yang paling baik adalah yang manfaat untuk manusia yang lain. Kalau kita meninggal dunia, yang diingat, oh Bang Syarif yang dulu bantu kita itu ya, yang badannya gagah seperti gagah sapi itu ya, umpama gitu kan, yang suka bantu orang itu ya, gitu kan. Nah Bang, kira-kira sekarang di kandang yang belum laku tinggal berapa Bang? Sekitar berapa? 17 ya? 17 ekor. Para pemirsa semuanya yang nonton video ini, sekitar 2 minggu lagi kan kita mau Idul Adha tuh. Dan juga hari Tasyrik kan 3 hari setelah Idul Adha. Masih ada kesempatan untuk memburu sapi-sapi Bima yang berkualitas untuk berkurban. Sebab kenapa? Di kandang ini masih ada 17 ekor sapi yang belum laku. Yang ingin membeli sapi kurban, jangan lupa datang. Alamatnya Bang? Alamatnya di depan Ciater Tangerang Selatan, depan Roti Bakar Edi. Roti Bakar Edi. Samping pom bensin. Samping pom bensin. Kalau mau isi bensin ada, mau makan roti ada. Kalau mau ngapain-ngapain juga ada di sekitar sini. Insya Allah yang bagi peminatnya datang ke sini, bertanya-tanya, DP dan langsung miliki sapinya. Insya Allah tidak bakal kecewa, pasti menyenangkan. Nah, kita nanti juga akan ikut ngajak bincang-bincang dari petani sapi yang lain, gimana sih testimoni mereka masuk ke kandangnya Bang Syarif. Kita nanti akan buktikan Bang Syarif cuman ngomong doang atau memang ada testimoni daripada kawan-kawan petani sapi, bagaimana pelayanan daripada Bang Syarif ini sehingga mereka datang menawarkan sapinya masuk ke kandang ini. Ini juga pelajaran buat kawan-kawan yang usahanya sama, buka kandang untuk saling berbagi ilmu seperti yang Bang Syarif sampaikan tadi. Barangkali Bang ada closing seperti apa Bang? Mungkin menanggapi persoalan yang dihadapi saat ini Ustadz, ada banyak kandang-kandang ini yang masih banyak yang belum laku. Belum laku, iya. Ada yang menyampaikan baru 20 sampai 30%. Masya Allah. Nah, ini menjadi kendala. Ini menurut analisa saya, satu memang tahun ini pengiriman sapi itu paling banyak. Paling banyak. Dari Bima yang sebelumnya 14.000 ditambah 7.000, sekitar 23.000. Itu dari Bima aja. Dari Bima aja. Ya, kemudian tambahan sapi dari Jawa yang tahun kemarin juga tidak dikirim karena penyakit, ya kan, PPKM. Kemudian yang paling banyak ini sekarang ini sapi dari Lampung. Sama rasnya juga sapi kayak Bali juga. Oh, ras Bali, ras Bali, gitu. ya. Bali, kemudian Kupang juga sapi masih satu ras, hanya saja penggemukannya atau perawatannya yang di tempat yang daerah masing-masing. Kemudian saya lihat persiapan dan kesiapan kandang itu sepertinya tidak memenuhi syarat dari pasar penyediaan sapi kurban yang diminati orang, yang mampu orang jangkau, yang orang istilahnya di sana ada pasar gitu, pasar kambing atau pasar sapi. Ini yang mungkin teman-teman itu tidak mendapatkan, sehingga main buka aja ya tanpa manajemen yang baik. Ya, sehingga dari orang tidak tahu kan menentukan. Dianggap bahwa tahun ini politik akan banyak orang korban, tetapi tidak diukur bahwa sapi yang masuk itu melebihi dari kapasitas yang kurban gitu. Sehingga sampai sekarang kan kesulitan ya. Untuk menjual sapi kurbannya. Iya, kesulitan karena banyak. Tapi saya ya sekarang kan ada usaha bumi, ada usaha langit Bang ya. Siap. Artinya memang harus dikombinasikan antara selain daripada kita ini menawarkan buat di sekitar kita di pinggir jalan, jangan lupa juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang menciptakan
langit, menciptakan bumi, yang menciptakan juga sapi dan kita para penjual ini kan, jangan lupa juga minta agar sapi-sapi yang kita jual ini juga laku habis, laris manis, sehingga tahun depan kita bisa mulai kembali untuk bisnis yang sama. Dan juga kalau di Bang Syarif ini, di kandang ini, Masya Allah, setiap hari itu ada orang yang datang, baik itu pejabat, para ustadz, para kawan, ikut mendoakan, kasih motivasi, dan bisa dipastikan kalau seperti itu adanya ya pantas, ya kan? Apa namanya, cepat sekali larisnya, laris manisnya, karena memang ya dua-duanya itu dilakukan. Pembukaan ada syukuran besar-besaran, bahkan kemarin ada juga hadir kawan-kawan yang lain dari musik, dari apa segala macam. Memang satu pergaulan itu mampu mendatangkan pergaulan-pergaulan yang lain. Saya yakin kalaupun beliau hadir tidak membeli, pasti ada teman-temannya yang beli. Itulah bagian daripada marketing. Jadi tidak harus orang yang hadir ke sini yang beli, tapi yakin bahwa ada kawan-kawan beliau yang akan beliau sampaikan sehingga beli di tempat saya. Dan itu nyata. Dan nggak hanya itu, kedatangan orang-orang pun walaupun tidak terucap oleh lisannya, hatinya akan terbesit. Semoga dagangan ini cepat laku. Itu doa. Itu juga ada Bang yang demikian. Itu doa. Bahkan ada amalia-amalia yang sempat dibaca untuk menarik orang itu bisa masuk ke kandang kita. Itu juga satu spiritual yang coba beliau hidupkan. Apalagi dengan belangkon Bimanya ini kan menandakan satu Gajah Mada yang luar biasa gigih untuk perjuangannya gitu kan. Bukan hanya menaklukkan Bima dan Indonesia, tapi bagaimana menaklukkan kandang-kandang untuk penjualan sapi ini sepertinya. Nah, ini yang luar biasa dari Bang Syarif ini. Barangkali Bang masih ada yang mau disampaikan masalah sapi ini? Kebetulan saya ini adalah pengurus organisasi Angkatan Muda Bima Indonesia. Ya, saya berharap kepada teman-teman yang ada dimanapun kepengurusan itu, bajunya guys, tolong bantu saudara-saudara kita yang di tiap kandang, pokoknya jangan sampai teman-teman kita mengalami hal yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Jadi AMBI, BMMB, Laskar Kuda Hitam, maupun organisasi-organisasi lain yang mungkin kita kenal, ya organisasi Timur, tolong bantu, sama-sama bantu. Luruskan yang tidak lurus, antisipasi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tahun ini. Ya, saya juga nggak tahu apakah saya ditipu atau tidak, tapi endingnya nanti kayak gimana kita nggak tahu. Tetapi kita sudah berusaha sebaik-baik mungkin, sebisa mungkin jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kuasa yang di atas kita nggak tahu, ada orang buruk dan tidak, kan kita nggak kelihatan gitu kan. Tuh. Makasih Ustaz. Semoga semuanya bisa terkendali, bisa diamankan, dan semuanya puas pembelinya, puas penjualnya, dan puas juga manajernya. Oke, para pemirsa Santri Kanjeng Sunan, tadi saya sampaikan bahwa Bang Syarif itu tidak hanya menjual sapi di kandangnya, tapi juga mendatangkan juga dari kandang-kandang yang lain untuk dia bantu cara penjualannya. Dan sampai sekarang sudah laku tinggal 4 ekor. Benar nggak Bang? Iya, Enci. Bu, cerita deh. Dia cerita deh syukur wala besar ya boleh au mandelo sakar ini Bekasi. Piram buat sapi untuk kita? Sapi mandare 22 buah jumlahnya. Aki orihina? Iya, aki orihina tinggal pembuah pernah. Tinggal pembuah itu luar biasa kemana? Iya, dah. Syukur bila kali ditamai daerah Jakarta? Iya, ampe sekali aki tak? Buat sekali aki. Nah, makin tu semai valire, lamai lah pakai si aki. Iya, iya. Lalu agri hanuru ni? Iya, dah. Lalu agri caru landa bere? Iya. Nah, salah ni. Ita? Ya sama. Sama dua lagi. Oh, kesama sapi hanuru ni? Iya. Oh. Beliau 13 ekor, beliau 9 ekor. 9 ekor. Mbojok beita ke Om? Bojo Wane. Kita? Sama. Oh, sama. Satu kampung. Masih keluarga ini. Masih keluarga ya. Demikian pemirsa, benar ternyata Bang Syarif bukan ngahimpoa, tapi memang luar biasa.